Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bita'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nastamir, kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Pada ayat ke-58 ini yang perlu menjadi perhatian kita, seperti biasa ya, kita murojaah juga pada huruf dzal yang sukun untuk menyempurnakan sifat rokhawanya, mengalir suaranya. Wa idh qulna, terus huruf dal sukun di pertengahan kata atau di pertengahan ayat, maka dia qalqalah sugro. Wa idh qulna dakhulu hadhil, ha perlu diperhatikan, hati-hati jangan sampai kita berikan sifat khofa ya, jangan sampai kita berikan dia sifat khofa. Kalau kita berikan sifat khofa kepadanya, maka kita akan menyamarkan bunyi huruf tersebut ya. Kemudian hadhil ra sukun tafkhim tebal, dibaca tebal, minha nun bertemu ha, idhar halqi, haitsu syi'tum. Nah ini perlu perhatian juga, ketika ada hamzah sukun maka seketika itu suaranya berhenti. Syi'tum, karena dia memiliki sifat syiddah yang mana suara itu tertahan. Kemudian ragodau, tanwin bertemu waw, idgham bi gunna, wada tadi qalqalah sugro lagi. Qulul baba sujjadan wa qulu. Kalau kita berhenti pada sujjada, maka dia dihukumi mad iwad. Ya, tetapi kalau kita lanjut ya, kembali lagi tanwin bertemu waw, hukumnya idgham bi gunna. Hittatun nal, huruf ghain. Nah, ini perlu perhatian juga. Jangan sampai ghainnya qalqalah atau tawallud ya, memantulkan bunyi huruf selain huruf qalqalah, maka tidak boleh. Itu namanya tawallud atau keliru ya. Tawallud itu sama seperti qalqalah sebenarnya, memantul. Ini keliru ya. Kemudian ra sebelumnya kasrah, maka ra-nya tarqiq, dibaca tipis. Naghfir lakum kha tebal ya, dia punya sifat isti'la. Kemudian ta tebal juga, dia punya sifat isti'la dengan itbaq, perlu diperhatikan. Khatayakum wasanazi, zai memiliki sifat sofir, tajam suaranya. Wasanazidul muhsinin, hu tipis ya, muhsinin. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Lanjutkan. Fabaddala alladzina, Allah tebal ya, sifatnya isti'la dan itbaq. Ya, isti'la naiknya pangkal lidah ke langit-langit, itbaq itu
Ya, ada yang mengatakan dia lidah yang melekat, pangkal lidah yang melekat. Nah, cuman istilah ini sekedar istilah saja. Adapun prakteknya ya memang dia pangkal lidah kita naik karena ketebalannya sehingga bunyi suara menjadi tebal. Zalamu qau, hati-hati jangan sampai kau. Jangan sampai qaf dirubah menjadi kaf, kaulan, tapi qaulan. Qaulan ghat tanwin bertemu ghain, hukumnya idhar halqi ghairal ladzi qi, hati-hati jangan sampai diberikan sifat seperti huruf kaf ya, ada udara, kila, hati-hati. Qila lahum fa'anza, nun bertemu zai ikhfa, zalna 'alal ladzina zalamu rija, kalau sugra rijza ya, harus sofir, tajam suaranya. Rijzam tanwin bertemu mim idgham biguna minas sama ya, mad wajib muttasil bertemunya mad dan hamzah dalam satu kata. Bima kanu yafrufa memiliki sifat ta'affuf ya, menyebarnya udara di mulut. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Huruf dha itu keluar mirip seperti huruf dzal ya, makhrajnya sama. Ya, tapi sifatnya berbeda. Kalau dha punya sifat itbaq isti'la, kalau dzal tidak punya. Dha ujung lidah menempel di dua ujung gigi seri atas. Kita lanjutkan. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذis zal sin, ini harus agak cepat ya, zal di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi, sin ya ujung bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Tasqa Musa liqau, ini tadi perhatian lagi, qaumihi mat sila qasirah atau mat sila sugra ya, dia dibaca 2 rakaat. Faqulna, nah ini huruf dot punya sifat istitalah itu terdorongnya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel ke makhrajnya, setelah tepi lidah itu membentur gigi geraham, nah maka lidah itu terdorong. Faqulna jangan langsung seketika berhenti. Faqulna, dia punya sifat rakhawa juga ya. Faqulna drib bi'asa, ba bertemu ba idgham mutamatsilain ya, langsung masuk, ba pertama enggak dianggap. Faqulna drib bi'asakal hajar, ra tafkhim, ra tebal. Fa nun bertemu fa ikhfa haqiqi, dan perlu diperhatikan sifat ta'affuf ya, menyebarnya ya udara di mulut ya, bukan di dalam mulut. Kalau di dalam mulut itu huruf shin. Fajarat minhu, nun bertemu ha, idhar halqi, minhus huruf sa seperti huruf zal, ujung lidah menempel di ujung 2 gigi seri atas. Minhus nata asyrata aina mat iwat. Qad, kalau sugra, alima kullu unasim, tanwin bertemu mim idgham biguna masyrabahum. Kulu washrabu mir rizqi, nun bertemu ra idgham bila gunnah, riz huruf zai berikan sifat sofirnya, rizqillahi wala ta'thau, jangan tak tapi ta, ain punya sifat tawassut di mana suaranya tidak boleh seketika itu berhenti ta. Nah, tidak boleh juga terlalu mengalir ta, tapi dia pertengahannya, wala ta'thau fil ra tafkhim di tetap terjaga ketebalannya,
ya, tidak boleh dibaca tipis. Ardi mufsidin, ya ini baru tipis dal, ya dal bersifat tipis, sedangkan dot meskipun kasrah dia tidak bisa dibaca tipis karena sifat isti'la dan itbaq ini merupakan sifat lazimah yang harus selalu menempel bagaimanapun keadaannya, mau dia fathah, dhamma, sukun maupun kasrah. Baik. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, ini cukup panjang ya ayatnya. Wa idz dzal diberikan sifat rokhwa mengalir suaranya. Qultum ya Musa lanna, nun bertemu nun sukun bertemu nun, idgham bi gunna, nals tebal ya sot ya. Nasbira, jangan sampai kita baca tipis nasbira, tapi ditebalkan bunyinya nasbira. Gimana mudahnya? Coba kita tarik lidah kita ke belakang. Nals tarik bagian belakang lidah kita ke belakang ya. Nals kayak kita mau menelan lidah kita. Nasbira ala ta'amin, tanwin bertemu waw, idgham bi gunna, ta'amin wahidin fad'u lana dal qalqala sughra rabbaka yuh terjaga ya, ketebalan pada huruf kha bunyinya. Yukhrija qalqala sughra lagi, mimma mim bertasydid diberikan gunnanya, tumbi nun bertemu ba iqlab ya, ada yang membaca dengan intibakus syafatain merapatkan kedua bibir, ada juga membaca dengan furja memberikan sedikit celah, tapi kita menggunakan intibakus syafatain ya. Tumbitul tafkhim ra, du mim ba sama lagi, nun bertemu ba iqlab, baqa qalqala sughra, tapi dari sisi praktek tetap sama seperti qalqala kubra. Wa qithai, mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata, mad wajib muttasil. Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ini yang perlu diperhatikan di sini. Berderetnya harokat fathah, maka jangan sampai kita ikhtilas atau mencuri atau memotong harokat ya. Wa fumiha wa adasiha, terlalu buru-buru maksudnya. Tapi disempurnakan satu-satu hurufnya. Wa adasiha wa basaliha. Kemudian qala atastabadiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ada ra, sebelumnya ada huruf iya sukun, maka dia tetap dibaca tipis tarqiq ya. Huwa khair tetap dibaca tipis. Ihbituha, hati-hati jangan sampai kita berikan dia sifat khofa, samar suaranya. Ihbitu mis, nah ini huruf shad tetap dibaca tebal, jangan sampai karena meskipun sebelumnya kasroh mim berharokat kasroh, maka huruf shad harus tetap tebal bunyinya. Mils rafa, tanwin bertemu fa ikhfa haqiqi, fa inna nun bertasydid, lakum ma mim bertemu mim idgham mithlain shaghir. Kemudian sa'altum
wa duribat alaihimudz dzillah. Ini perlu perhatian, hati-hati ya. Sempurnakan semua tasydid-tasydidnya. Wa duribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u. Mad wajib muttasil, pertemuan mad dengan hamzah dalam satu kata. Bighadha bim, tanwin bertemu mim, idgham bigunna minallah. Lafzul jalalah Allah berharakat fathah, maka dia dibaca tebal. Sebelumnya berharakat fathah juga dibaca tebal. Kemudian dzalika bi annahum, nun bertasydid, kanu yakfuruna bi ayatillahi wa qalqalah sughra wa yaqtuluna nabiyyi, ya bertasydid maka diberikan hukum an-nabr, ya naik sedikit suaranya. Wa yaqtuluna nabiyyi bighairil haqq, ada kita berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid, maka kita bisa mengambil rujukan dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Maka yang perlu kita ketahui bahwasanya qalqalah itu punya marotib, punya tingkatan. Dikatakan wa marotibuha arba'ah. Tingkatannya ada 4. Nah, salah satunya yang kita bahas sekarang ini merupakan tingkatan yang paling kuat. Aqwaha 'inda sakin al-mauquf 'alaihi al-musyaddad. Nah, dikatakan dalam kitab Ghayatul Murid tadi, qalqalah yang paling kuatnya itu adalah dia ketika sukun. Nah, di sini al-haq kan sukun karena kita berhenti. Kemudian al-mauquf ya berhenti tadi. Kemudian di atasnya ada tasydid, berhenti di atas tasydid, maka qalqalahnya yang paling tinggi atau paling kuat tingkatannya. Makanya kita kalau membaca itu seakan-akan ada berhenti gitu ya, bighairil haqq, ya, seakan-akan berhenti, padahal itu karena kuatnya qalqalah yang ada padanya, sehingga terdengar seakan-akan kita berhenti. Akan tapi di situ karena kuatnya qalqalah itu membuat bunyinya seperti itu. Kemudian dzalika bima sawwa, ya. Ini waw sukun bertemu waw, ini mad bisa nanti kita akan bahas, insyaallah akan ada pembahasan yang tersendiri ya. Tapi intinya di sini asawwa, waw bertasydid maka dia an-nabr. Asawwa kanu ya'tadun. Jangan sampai kita baca asawwa memberikan hukum idgham bi gunnah. Jangan, itu hati-hati. Nanti akan ada pembahasan insyaallah ya. Baik. Kita baca sebelum penutupan. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Syukran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.